Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Alifah Putri. Di video kali ini aku mau ngejelasin pertempuran di Surabaya, yaitu 10 November 1945 yang biasa kalian kenal itu Hari Pahlawan kalau di tanggal 10 November. Oke. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa bisa disebut Hari Pahlawan dan kenapa, dan dibalik 10 November itu ada apa sih? Oke, kalian harus tonton sampai habis, oke? Agenda hari ini tuh aku bakalan ngasih 6 topik yang bakalan aku bahas tentang 10 November 1945. Nah, yang pertama itu ada latar belakang pertempuran 10 November 1945. Yang kedua itu ada kronologinya. Yang ketiga ada insiden di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya. Yang keempat kematian Brigadir Jenderal Malabi. Yang kelima semboyan merdeka atau mati. Dan yang keenam itu ada puncak 10 November. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Peristiwa pertempuran pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya sebenarnya merupakan dampak yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya, mulai dari kedatangan pasukan Jepang di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942, yang kemudian melahirkan perjanjian Linggarjati antara Jepang dan Belanda. Namun hal utama yang menjadi latar belakang pertempuran Surabaya adalah pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 18 September 1945. Sudirman bersama Haryanto yang berusaha keluar mencari perlindungan dari serangan pasukan Belanda akhirnya disambut oleh arek-arek Surabaya yang tengah berkumpul di luar hotel. Selanjutnya Sudirman bersama Wibowo kembali masuk ke dalam hotel dan memanjat tiang bendera untuk merobek warna biru bendera Belanda dan kemudian mengibarkan kembali menjadi merah putih. Oke, untuk kronologinya itu di sini ada 3. Yang pertama itu kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat ke Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh tentara Jepang. Oke, untuk yang kedua ini ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 bulan Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang terakhir itu kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Setelah kekalahan Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban jiwa di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bergabung dengan dalam AFNI atau Elite Force Netherlands East Indies atas keputusan dan atas nama blok sekutu dengan bertugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, dan serta memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Kita lanjut ke insiden di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut semakin luas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru atau Hotel Yamato bernama Orange Hotel atau Hotel Orange pada zaman kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya.
Oke, kita lanjut. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.C.H. Plokman pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pada pukul 9, mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato di sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Tak lama setelahnya, mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Residen Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai wakil residen, Fukushucho Gunseikan, yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya sekaligus sebagai residen daerah Surabaya pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan RI, dia berunding kepada Mr. Plokman dan kawan-kawannya agar meminta bendera Belanda segera diturunkan dari Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Plokman menolak untuk menurunkan bendera Belanda. Perundingan berlangsung memanas dan Plokman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Plokman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Plokman, sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri ke luar hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemajatan tiang bendera, dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan merengek ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Insiden di Hotel Yamato tersebut pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak, Indonesia dan Inggris. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasinya. Kita lanjut ke kematian Jenderal Malabi. Setelah genjatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaannya berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi pemberontak-pemberontakan bersenjata antara rakyat Indonesia dengan tentara Inggris di Surabaya. Pada 30 Oktober 1945, sekitar pukul setengah 9 malam, mobil bak yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kita lanjut ke semboyan merdeka atau mati. Tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban dengan tekad, merdeka atau mati, sekalinya merdeka tetap merdeka. Surabaya 9 November 1945 pada pukul 18.46. Ayo kita lanjut ke subtopik terakhir, yaitu puncaknya 10 November 1945. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Major Jenderal Robert Mansard mengeluarkan ultimatum yang menyebut bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia
dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri. Dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan muda, mahasiswa, atau pelajar, yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangannya. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lainnya dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah serta kiai-kiai pesantren lainnya juga menggerakkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai misili perlawanan. Pada saat itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintah, tetapi mereka lebih patuh dan taat pada para kiai atau ulama. Sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Nah, sekian video mengenai pertempuran 10 November di Surabaya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.